Assalamualaikum, halo YouTube, apa kabar? Jadi di video kali ini kita masih bakal ngomongin Nirvana. Kita bakal ngomongin Nirvana dan Guns N' Roses. Buat yang belum pada tahu, Nirvana dan Guns N' Roses itu sempat terlibat konflik lah, atau adu mulut lebih tepatnya, walaupun bukan pukul-pukulan ya. Si Axl Rose dan Kurt Cobain sempat terlibat perang mulut. Nah, gara-garanya apa? Apa penyebab Kurt Cobain dan Axl Rose itu terlibat cekcok alias ceng-cengan kalau bahasa anak sekarang. Jadi semua itu jahil. Jadi berasa dongeng ini. Jadi pada suatu hari Jadi dimulainya tuh pada tahun 91 sampai 92. Axl sendiri itu sebenarnya fansnya Nirvana. Si Axl sering banget make kaosnya Nirvana. Di dalam video Don't Cry, Axl juga memakai topi yang bertuliskan Nirvana. Ya siapapun yang ngefans sama siapapun yang ngefans sama Nirvana pastinya menyukai orang-orangnya dan juga musiknya yang pasti. Dan pada saat itu, Axl berniat untuk mengajak Nirvana sebagai band pembuka mereka. Jadi Axl mengajak Nirvana, ya pastinya Kurt, untuk menjadi band pembuka Guns N' Roses ketika sedang tur besar-besaran. Dan dari sinilah awal mula perseteruannya. Kurt menolak untuk jadi band pembuka Guns N' Roses dan malah ngata-ngatain band rock itu. Dave Grohl pun angkat suara akan hal ini. Katanya, aku ingat ketika Nevermind dirilis, Axl Rose adalah penggemar berat kami. Guns N' Roses sedang mau tur besar-besaran dengan Metallica dan mereka mau Nirvana jadi band pembuka. Axl terus menghubungi Kurt, nggak pernah berhenti, sampai pada akhirnya Kurt kesal dengan Axl Rose. Akhirnya Kurt mulai ngata-ngatain Axl dan begitu juga dengan Axl. Ya, katanya mereka udah kayak anak kecil gitu ya, saling ngata-ngatain, mungkin ngata-ngatain bokap juga. Perseteruan dua band besar Nirvana dan Guns N' Roses memang sempat menjadi buah bibir di era 90-an. Kebesaran band tersebut mungkin jadi alasan kenapa isu ini masih saja menarik untuk dibicarakan. Bukan tanpa sebab, isu ini kembali mengemuka. Ini lantaran Axl Rose yang mengalami cedera patah kaki pada pertunjukannya beberapa minggu lalu, harus menggunakan kursi menyerupai singgasana milik Dave Grohl pada konser reuni Guns N' Roses di Las Vegas. Ya seperti kita ketahui, Dave Grohl sempat mengalami patah kaki juga pada pertunjukannya di Swedia bulan Juli tahun lalu. Meski sempat membatalkan beberapa konsernya, Dave Grohl kembali manggung bersama Foo Fighters dengan bantuan kursi yang didesain menyerupai singgasana. Dalam akun Twitter miliknya, Axl Rose mengucapkan terima kasih kepada Dave Grohl atas pinjaman kursi singgasananya. Huge thank you to Dave Grohl for the use of this rock throne, an amazing gesture. Words aren't enough, makes all the difference up there, tulis Axl. Ya, berikut saya bacain kronologis tahun-tahun perseteruan antara Guns N' Roses. Ya, sebenarnya perseteruan antara Axl Rose dan Kurt Cobain. Tahun 91 sampai 92. Awalnya Axl Rose disebutkan sebagai salah satu fans Nirvana. Bahkan Axl sempat menggunakan topi dengan logo Nirvana pada video klip Don't Cry. Secara jelas topi yang dikenakannya tampak pada mini dokumenter berjudul Guns N' Roses Don't Cry. Namun demikian, Kurt justru seringkali membuat pernyataan yang berusaha menciptakan garis tegas yang membedakan antara Nirvana dan Guns N' Roses. Pada tahun 92, hubungan kedua band kian memanas ketika Kurt menolak ajakan tur bareng Guns N' Roses. Meski Kurt telah membuat pernyataan tidak menyenangkan, Axl berusaha mengajak Nirvana dalam tur Guns N' Roses dengan Metallica. Dave Grohl sempat mengatakan kalau Kurt sangat kesal karena Axl terus-menerus menelponnya dan untuk ikut dalam tur mereka. Masih pada tahun 92, terkait rumor kelahiran Francis Bean Cobain yang diduga cacat karena Courtney mengonsumsi obat-obatan terlarang, Axl membuat sebuah pernyataan yang mengasosiasikan istilah alternatif dengan gaya hidup Kurt dan istrinya itu. Ia mengatakan bahwa alternatif tak lebih dari sekedar orang seperti Kurt dan Nirvana yang pemadat. Pemadat itu bukan pemadat kayak madetin jalan atau madetin busa kursi, bukan ya. Madat itu bahasa baku, bahasa Indonesia.
Jadi ya pemakai lah istilahnya. Dan jika terjadi sesuatu pada bayinya, Axl mengatakan Kurt dan Courtney seharusnya masuk penjara. Dan pada bulan September 92, perseteruan Nirvana dan Guns N' Roses mengalami puncaknya pada acara MTV Video Music Award atau VMAs. Courtney yang saat itu bersama Kurt dan bayi Bean beradu mulut cukup kasar di belakang panggung. Tak hanya itu, Chris Novoselic dan basis Guns N' Roses Duff McKagan pun sempat bersih tegang. Pada bulan Desembernya, masih pada tahun 92, dan juga masih terkait pernyataan kasar Axl kepada Courtney di VMA, Kurt kembali menyerang vokalis GNR itu melalui media LGBT. Pada bulan Maret tahun 94, dalam sebuah penerbangan, Kurt duduk bersebelahan dengan Duff. Mereka disebutkan berbincang sebagai teman dan saling berbagi soal rehabilitasi. Bahkan, Duff sempat ingin menawarkan mengantar Kurt ke rumahnya. Namun gagal karena Kurt sudah keburu pergi sebelum ia menyampaikan penawarannya. Masih di tahun 94, ketika Kurt Cobain meninggal, salah satu telepon berlangsung kawah pertama kali yang diterima Dave Grohl adalah dari drummer Guns N' Roses, yaitu Matt Sorum. Pada bulan Februari tahun 2010, dalam tulisannya di Seattle Weekly, Duff secara terbuka meminta maaf kepada Chris atas kejadian di VMA tahun 92 silam. Dan pada bulan April tahun 2010, Dave Grohl dan Slash main bareng bersama Lemmy Kilmister, yaitu Lemmy ini vokalisnya Motorhead, dalam acara Ace of Spades di acara penghargaan Lifetime Achievement untuk Lemmy. Ya begitulah kira-kira cerita perjalanan kedua band ini versi Rolling Stone. Ya sebenarnya yang cukup menarik dari tulisannya ini adalah dia bilang tim Axl dan tim Kurt Cobain akhirnya berdamai. Oke, sepertinya itu dulu video kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit informasi, walaupun sedikit banget ya, dan juga sedikit nostalgia di tahun-tahun itu, yang menurut saya pribadi, ya semua kita bebas berpendapat ya. Tahun 90 itu adalah tahun-tahun dimana dunia musik itu benar-benar sedang berada di puncak-puncaknya gitu. Para band mengeluarkan musik yang berkualitas dan mereka memang bermain musik dan membuat lagu serta menampilkan idealismenya masing-masing yang pastinya juga bisa diterima dengan baik oleh para penikmat musik. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.